Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai sediaan tablet. Ya, kita mulai dari definisi tablet. Ya, tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Teman-teman silahkan dapat membaca di Farmakopeia Indonesia edisi 6 halaman 62. Ya, bentuk khusus tablet ada beberapa contoh yaitu kaplet. Merupakan tablet berbentuk kapsul. Bolus merupakan tablet besar yang digunakan untuk obat hewan. Umumnya digunakan untuk hewan yang berukuran besar. Ya, berikutnya kita akan pelajari mengenai kelebihan dan kekurangan sediaan tablet. Ya, kita akan belajar mengenai kelebihan tablet. Ya, yang pertama adalah praktis dan efisien. Ya, mengapa dikatakan praktis dan efisien? Karena waktu peresepan dan pelayanan di layanan kefarmasian seperti halnya di apotek dapat dikerjakan dengan lebih cepat. Ya, kemudian tablet lebih mudah dibawa dan disimpan. Yang berikutnya adalah mudah digunakan. Artinya tidak memerlukan suatu keahlian khusus di dalam hal penggunaan tablet. Ya, yang berikutnya adalah dosis mudah diatur. Ya, karena merupakan sistem satuan dosis atau unit dose system. Yang berikutnya adalah efek yang ingin dihasilkan dapat diatur ya, seperti halnya sediaan tablet dibuat di dalam suatu tujuan khusus ya, seperti tablet lepas lambat, extend release, enteric tablet, oros dan sebagainya. Ya, yang berikutnya adalah bentuk sediaan tablet lebih cocok dan ekonomis untuk produksi skala besar. Ya, yang berikutnya adalah tablet dapat menutupi rasa dan bau yang tidak enak, yaitu dengan penambahan salut selaput atau salut gula. Ya, yang berikutnya adalah bentuk sediaan tablet memiliki sifat stabilitas gabungan kimia, mekanik, dan mikrobiologi yang cenderung lebih baik dibandingkan bentuk sediaan lain. Ya, kemudian kita akan pelajari mengenai kekurangan tablet. Yang pertama adalah tablet dapat menimbulkan kesulitan di dalam terapi individual. Mengapa? Karena sediaan tablet cenderung berasa pahit, ukurannya terlalu besar, sehingga sulit untuk ditelan. Ya, yang berikutnya adalah waktu hancur lebih lama dibandingkan bentuk sediaan lain, seperti halnya pada sediaan larutan, injeksi, dan sebagainya. Yang berikutnya, tablet tidak dapat digunakan pada pasien yang tidak sadar atau dalam keadaan pingsan. Ya, yang berikutnya adalah sasaran kadar obat di dalam plasma lebih sulit tercapai. Ya, kita sudah mempelajari mengenai kelebihan dan kekurangan tablet. Ya, yang berikutnya adalah kita akan mempelajari mengenai penggolongan tablet. Ya, penggolongan tablet berdasarkan metode pembuatan kita bagi menjadi dua, yaitu tablet cetak dan tablet kempa. Ya, kita akan pelajari satu persatu. Ya, tablet cetak. Ya, tablet ini dibuat dari bahan obat dan bahan pengisi yang umumnya mengandung laktosa dan serbuk sukrosa dalam berbagai perbandingan. Ya, dibagi menjadi dua, yaitu tablet triturat dan tablet hipodermik. Tablet triturat adalah tablet cetak atau kempa berbentuk kecil, umumnya silindris, digunakan untuk memberikan jumlah terukur yang tepat untuk peracikan obat. Ya, yang berikutnya adalah tablet hipodermik, tablet cetak yang dibuat dari bahan yang mudah larut atau melarut sempurna di dalam air. Ya, harus steril dan dilarutkan lebih dahulu sebelum digunakan untuk injeksi hipodermik. Ya, berikutnya adalah tablet kempa. Ya, dibagi menjadi beberapa, yaitu tablet triturat, tablet sublingual, tablet bukal, tablet effervescent, dan tablet kunyah. Tablet triturat, ya, definisinya sama dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Kemudian tablet sublingual, tablet yang digunakan dengan cara meletakkan tablet di bawah lidah sehingga zat aktif diserap secara langsung melalui mukosa mulut. Ya, diberikan secara oral atau jika diperlukan ketersediaan obat yang cepat seperti halnya penggunaan pada tablet nitrogliserin. Ya, yang berikutnya adalah tablet bukal. Tablet yang digunakan dengan cara meletakkan tablet di antara pipi dan gusi sehingga zat aktif diserap secara langsung melalui mukosa mulut. Ya, yang berikutnya adalah tablet effervescent. Tablet yang mengandung campuran asam, ya, yaitu asam sitrat, asam tartrat, dan natrium bikarbonat yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan karbon dioksida. Ya, yang berikutnya adalah tablet kunyah, yaitu tablet yang digunakan dengan cara dikunyah yang meninggalkan residu dengan rasa enak di dalam rongga mulut. Berikutnya, penggolongan tablet yang kedua berdasarkan distribusi obat di dalam tubuh. Ya, dibagi menjadi dua, yaitu tablet yang bekerja lokal dan tablet yang bekerja sistemik. Ya, untuk tablet yang bekerja sistemik dibagi menjadi dua, yaitu short acting dan long acting. Ya, akan dijelaskan satu persatu. Tablet yang bekerja lokal, ya seperti halnya tablet hisap yang digunakan untuk pengobatan pada rongga mulut, ya. Kemudian tablet yang bekerja sistemik merupakan tablet yang digunakan per oral. Ya, di sini dibagi menjadi dua, short acting dan long acting. Ya, short acting artinya apa? Bahwa dalam satu hari memerlukan beberapa kali menelan tablet. Ya, long acting bahwa dalam satu hari cukup menelan satu tablet. Ya, long acting dibagi menjadi dua, yaitu delayed action tablet atau DAT dan rapid action tablet atau RAT. Ya, selanjutnya akan dijelaskan mengenai DAT dan RAT. Ya, DAT atau biasa disebut dengan delayed action tablet. Di dalam tablet ini terjadi penangguhan pelepasan zat berkhasiat karena pembuatannya sebagai berikut. Sebelum dicetak, granul-granul dibagi dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama tidak diberi perlakuan. Berikutnya, kelompok kedua disalut dengan bahan penyalut yang akan pecah setelah beberapa saat. Kelompok ketiga disalut dengan bahan penyalut yang pecah lebih lama dari kelompok kedua. Ya, dan demikian seterusnya, tergantung dari jenis bahan penyalut dan lama kerja obat yang dikehendaki. Granul-granul dari semua kelompok dicampurkan, kemudian baru dicetak. Ya, selanjutnya RAT atau Rapid Action Tablet. Granul-granul dari kelompok yang paling lama pecahnya dicetak terlebih dahulu menjadi tablet inti atau core tablet. Selanjutnya, granul-granul yang kurang lama pecahnya dimampatkan di sekeliling kelompok pertama sehingga akan terbentuk suatu tablet baru. Oke, baik, itu tadi adalah penggolongan tablet berdasarkan distribusi obat di dalam tubuh. Baik, pembagian yang ketiga adalah berdasarkan jenis bahan penyalut. Ya, dibagi menjadi 4, tablet salut biasa atau tablet salut gula atau dragi, ya. Kemudian tablet salut selaput, film coated tablet, ya, tablet salut enterik atau enteric coated tablet dan tablet lepas lambat atau sustain release. Ya, kita akan bahas satu persatu, ya, mulai dari tablet salut biasa atau salut gula atau biasa disebut dengan dragi, yaitu tablet yang disalut dengan gula dari suspensi di dalam air mengandung serbuk yang tidak larut. Ya. Kemudian kita akan pelajari mengenai tahapan pembuatan salut gula. Ya, di sini ada 5 tahap. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari penyalutan dasar atau subcoating. Apabila tablet mengandung zat yang higroskopis, gunakan lebih dahulu salut penutup atau sealing coat agar air dari subcoating sirup tidak masuk ke dalam tablet.
Ya, yang berikutnya adalah tahapan melicinkan atau smoothing. Ya, proses pembasahan berganti-ganti dengan sirup licin dan pengeringan dari salut dasar tablet menjadi bulat dan licin. Ya, tahap selanjutnya adalah pewarnaan atau coloring. Dilakukan dengan memberi zat warna yang dicampur pada sirup pelicin. Ya, tahap selanjutnya adalah penyelesaian atau finishing. Proses pengeringan salut sirup yang terakhir dengan cara pelan-pelan dan terkontrol. Ya, panci penyalut diputar perlahan-lahan dengan tangan hingga terbentuk hasil akhir yang licin. Ya, tahap terakhir di dalam pembuatan salut gula adalah pengilapan atau polishing. Ya, tahap ini merupakan tahap akhir dengan menggunakan lapis tipis malam yang licin. Ya, sebagai campuran lilin digunakan campuran pengilapan atau polishing mixture yang telah dilarutkan di dalam petroleum benzen. Ya, berikutnya tablet salut selaput. Ya, tablet salut selaput atau biasa disebut dengan film coated tablet. Ya, disalut dengan beberapa bahan ya. Contohnya di sini adalah hidroksipropil metil selulosa, ya, kemudian NaCMC, ya. Jadi ada beberapa contoh dari zat salut selaput. Ya, yang berikutnya adalah tablet salut enterik atau enteric coated tablet. Disebut juga tablet lepas tunda, ya. Jika obat dapat rusak atau inaktif karena cairan lambung atau dapat mengiritasi mukosa lambung, maka diperlukan penyalut enterik, ya, yang tujuannya adalah untuk menunda pelepasan obat sampai tablet melewati lambung. Ya, yang terakhir adalah tablet lepas lambat atau sustain release. Ya, tablet di mana efeknya diperpanjang, ya, efeknya pengulangan dan lepas lambat dibuat sedemikian rupa sehingga zat aktif akan tersedia selama jangka waktu tertentu setelah obat diberikan. Baik, itu tadi penggolongan tablet, ya. Jadi saya akan lanjutkan ke komponen tablet. Baik, komponen tablet, ya. Komponen di dalam formulasi tablet terdiri atas zat aktif, bahan pengisi, bahan pengikat, desintegran, dan lubrikan. Yaitu tadi komponen-komponen di dalam formulasi tablet KEMPA. Ya. Kemudian bahan tambahan di dalam formulasi sediaan tablet itu apa saja? Ya, ada zat pengisi, ya, ditambahkan jika zat aktifnya sedikit atau sulit dikempa. Kemudian zat pengikat, ya, memberikan daya adesi pada massa serbuk sewaktu digranulasi serta menambah daya kohesi pada bahan pengisi. Ya, yang berikutnya adalah zat penghancur atau biasa disebut dengan disintegran, membantu tablet agar hancur setelah ditelan. Ya, zat lubrikan mengurangi gesekan selama proses pengempaan tablet dan berguna untuk mencegah massa tablet melekat pada cetakan. Ya, yang berikutnya adalah glidan, bahan yang dapat meningkatkan kemampuan mengalirnya serbuk, umumnya digunakan dalam KEMPA langsung tanpa proses granulasi. Ya, yang berikutnya adalah bahan pewarna yang ditambahkan untuk meningkatkan nilai estetika atau untuk memberikan identitas pada suatu sediaan tablet tertentu. Baik, itu tadi beberapa bahan atau zat tambahan di dalam formulasi sediaan tablet. Baik, saya akan lanjutkan ke cara pembuatan tablet. Ya, pembuatan tablet dibagi menjadi 3 cara, yaitu granulasi basah, granulasi kering, ya, dan KEMPA langsung. Tujuan granulasi basah dan kering adalah untuk meningkatkan aliran campuran dan atau kemampuan KEMPA. Selanjutnya akan dibahas satu persatu terkait cara pembuatan tablet. Yang pertama adalah granulasi basah. Ya,
cara pembuatan tablet dengan granulasi basah yaitu zat berkhasiat, zat pengisi, dan zat penghancur dicampur dengan baik dan homogen, lalu dibasahi dengan larutan bahan pengikat dan ditambah bahan pewarna bila perlu. Setelah itu, campuran diayak menjadi granul dan dikeringkan dalam lemari pengering pada suhu 40-50 derajat Celcius. Setelah kering, campuran diayak lagi untuk memperoleh granul dengan ukuran yang diperlukan. Kemudian ditambahkan bahan pelicin dan dicetak menjadi tablet dengan mesin tablet. Ya, berikutnya adalah granulasi kering atau slugging atau pre-compression. Granulasi ini dilakukan dengan mencampurkan zat berkhasiat, zat pengisi, dan zat penghancur. Kemudian ditambahkan zat pengikat dan pelicin bila perlu agar menjadi massa serbuk yang homogen. Setelah itu, massa serbuk dikempa pada tekanan tinggi menjadi tablet besar atau slug yang belum memiliki bentuk yang baik. Kemudian digiling dan diayak hingga diperoleh granul dengan ukuran partikel yang diinginkan. Akhirnya, granul dikempa kembali dan dicetak sesuai dengan ukuran tablet yang diinginkan. Keuntungan dari cara ini adalah tidak diperlukannya panas dan kelembaban dalam proses granulasi kering. Baik, berikutnya adalah cara pembuatan tablet dengan cetak atau kempa langsung. Pembuatan tablet dengan cara cetak atau kempa langsung dilakukan apabila yang pertama, jumlah zat berkhasiat per tablet cukup untuk dicetak. Yang kedua, zat berkhasiatnya dapat mengalir bebas atau free flowing dengan baik. Yang ketiga, zat berkhasiatnya berbentuk kristal yang dapat mengalir bebas, misalnya tablet heksamin, tablet NaCl, dan tablet kalium permanganat. Berikutnya, kita akan pelajari mengenai macam-macam kerusakan pada pembuatan tablet. Yang pertama adalah binding. Kerusakan tablet akibat massa yang akan dicetak melekat pada dinding ruang cetakan. Ya, kerusakan yang berikutnya adalah sticking atau picking. Pelekatan yang terjadi pada pans atas dan bawah karena permukaan pans tidak licin. Pencetak masih ada lemaknya, zat pelicinnya kurang, atau massanya basah. Ya, beberapa hal tersebut adalah mengakibatkan begitu ya adanya kerusakan pada pembuatan tablet berupa sticking atau picking. Yang berikutnya adalah whiskering, ya, terjadi karena pencetak tidak pas dengan ruang cetakan sehingga terjadi pelelehan zat aktif saat pencetakan pada tekanan tinggi. Akibatnya, pada penyimpanan dalam botol-botol, sisi-sisi tablet yang berlebih akan lepas dan menghasilkan bubuk. Ya, kerusakan yang berikutnya adalah splitting atau capping. Splitting adalah lepasnya lapisan tipis dari permukaan tablet, terutama pada bagian tengah. Capping adalah membelahnya tablet di bagian atas. Ya, hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan berupa splitting adalah kurangnya daya pengikat dalam massa tablet, ya, massa tablet terlalu banyak fine atau terlalu banyak mengandung udara sehingga udara akan keluar setelah dicetak. Ya, yang berikutnya, tenaga yang diberikan pada pencetakan tablet terlalu besar, ya, sehingga akan dapat mengakibatkan udara yang berada di atas massa yang akan dicetak sukar keluar dan ikut tercetak. Ya, berikutnya formulanya tidak sesuai. Ya, yang berikutnya adalah dye dan pans tidak dalam kondisi yang rata. Baik, kerusakan yang berikutnya adalah mottling. Ya, terjadi karena zat warna tersebar tidak secara merata pada permukaan tablet. Ya, kerusakan yang berikutnya adalah berupa crumbling. Tablet menjadi retak dan rapuh. Penyebabnya adalah kurangnya tekanan pada pencetakan tablet dan kurangnya zat pengikat. Baik, berikutnya kita akan pelajari mengenai kriteria sediaan tablet. Ya, adapun kriteria sediaan tablet adalah harus memenuhi keseragaman ukuran, keseragaman bobot, keseragaman kandungan, waktu hancur, dan disolusi. Ya, selebihnya kita akan mempelajari satu persatu mengenai kriteria sediaan tablet tersebut. Ya, terima kasih. Nanti mengenai hal kriteria sediaan tablet kita akan bahas
ya secara tatap muka melalui virtual meeting ya yang kita jadwalkan setelah, pemutaran, eee, slide ini ya. Terima kasih dan semoga apa yang sudah disampaikan, dapat dipahami dengan baik. Terima kasih dan selamat pagi.